warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wilda Novrianti dengan nomor pokok mahasiswa 209110259. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2, kelas B Teori-Teori Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan seharian kita. Sejak kita lahir, kita sudah mulai bergabung dengan kelompok primer yang paling dekat, yaitu keluarga. Kemudian, seiring dengan perkembangan usia dan kemampuan intelektualitas, kita masuk dan terlibat dalam kelompok sekunder seperti sekolah, lembaga agama, tempat pekerjaan, dan kelompok sekunder lainnya yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kita. Ringkasnya, kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita. Karena melalui kelompok, kemungkinan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya. 1. Teori sosiometrik. Sosiometrik merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Asumsi yang dimunculkan adalah bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Sebaliknya, individu-individu yang saling menolak hanya sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi. Dengan menganalisis struktur kelompok melalui sosiometri ini, seseorang dapat menentukan bagaimana kelompok yang padu dan produktif yang mungkin akan terjadi. 2. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Perumusan tersebut mengasumsikan bahwa interaksi manusia melibatkan pertukaran barang dan jasa, dan bahwa biaya dan imbalan dipahami dalam situasi yang akan disajikan untuk mendapatkan respon dari individu-individu selama interaksi sosial. Jika imbalan dirasakan tidak cukup atau lebih banyak dari biaya, maka interaksi kelompok akan diakhiri, atau individu-individu yang terlibat akan mengubah perilaku mereka untuk melindungi imbalan apapun yang mereka cari. Pendekatan pertukaran sosial ini penting karena berusaha menjelaskan fenomena kelompok dalam lingkup konsep-konsep ekonomi dan perilaku mengenai biayanya dan imbalan. 3. Teori pencapaian kelompok. Teori pencapaian kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota, variabel-variabel perantara, dan keluaran dari kelompok atau disebut sebagai group output. Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan yang bersifat individu. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran atau output kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok. Produktivitas dari suatu kelompok dapat dijelaskan melalui konsekuensi perilaku, interaksi, dan harapan-harapan melalui struktur kelompok. 4. Teori perbandingan sosial. Teori atau pendekatan perbandingan sosial mengemukakan bahwa tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lainnya. Dalam pandangan teori perbandingan sosial ini, tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa, kalau tingkat pentingnya peristiwa tersebut
meningkat dan apabila hubungan dalam kelompok juga menunjukkan peningkatan. Selain itu, setelah suatu keputusan kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung atau membuat individu-individu kelompok lebih merasa senang dengan keputusan yang dibuat tersebut. Sebagai tambah catatan, teori perbandingan sosial ini diupayakan suatu dapat menjelaskan bagaimana tindak komunikasi dari para anggota kelompok mengalami peningkatan atau penurunan.